Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kemenangan untuk Memuliakan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Hari ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu karena kami membutuhkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada terkira dan kemenangan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu dan memahami bagaimana kami dapat menggunakan kemenangan-Mu dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Bukalah hati kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan tunjukkan kepada kami bagaimana kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Berikan kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu dan memberitakan kemenangan-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kemenangan merupakan sesuatu yang selalu didambakan manusia, baik dalam peperangan, dalam pertandingan, ataupun perlombaan. Kemenangan selalu menjadi tujuan utama. Namun, dalam Alkitab, kemenangan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar pencapaian manusia. Kemenangan sejati adalah ketika Tuhan dimuliakan melalui suatu peristiwa yang terjadi. Saudaraku, dalam sebuah wawancara, Pendeta Billy Graham ditanya tentang bagaimana ia menghadapi berbagai tantangan di dunia penginjilan dan juga pelayanan. Billy Graham menyatakan bahwa segala hambatan adalah makanannya sehari-hari dan ia mampu menanganinya karena Allah menolongnya. Ia juga selalu berdoa agar setiap perkataan dan juga perbuatannya dapat memuliakan Allah, bukan memuliakan dirinya sendiri. Saudaraku yang berbahagia, berdoa demi kemuliaan Allah pun dilakukan oleh Raja Hizkia ketika Raja Asyur mengepung kota Yerusalem dan dengan kasar menghina Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dengan angkuhnya Raja Asyur berkata bahwa Allah sekalipun tidak akan dapat mengalahkannya. Ini adalah kesombongan dari Raja Asyur. Menghadapi penghinaan itu dengan penuh kerendahan hati, Raja Hizkia memohon pertolongan Allah. Dalam doanya, Raja Hizkia tidak memohonkan keselamatan hanya untuk dirinya dan hanya untuk keselamatan bangsa Israel, melainkan Raja Hizkia meminta kepada Tuhan agar semua itu terjadi demi kemuliaan Allah Bapa yang mereka sembah. Melalui Nabi Yesaya, Allah merespon sikap positif yang ditunjukkan oleh Raja Hizkia. Akhirnya, bangsa Israel bebas dari ancaman musuh yang sangat kuat itu, dan bangsa Israel dapat menikmati keadaan yang aman karena pertolongan Allah terjadi. Mari kita baca Yesaya 37 ayat 20. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami,
selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Saudaraku, jika saudara baca dalam Yesaya pasal 37 ayat 20-38, kita melihat kisah tentang kemenangan bangsa Israel atas Sanherib, Raja Asyur. Sanherib adalah raja yang sombong dan angkuh. Dia menantang Tuhan Allah Israel dan mengancam akan menghancurkan Yerusalem. Namun, Raja Hizkia dan bangsa Israel tidak gentar karena mereka percaya Allah yang mereka sembah jauh lebih kuat. Mereka bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Tuhan pun menjawab doa mereka, dan dengan cara yang ajaib, dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, malaikat Tuhan membunuh 185.000 tentara Asyur dalam satu malam. Dan Sanherib, Raja Asyur pun ketakutan serta melarikan diri. Saudaraku, kisah ini menunjukkan kepada kita beberapa hal tentang kemenangan untuk memuliakan Tuhan Allah. Yang pertama, kemenangan datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Bangsa Israel tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan Asyur. Namun, Tuhan berperang untuk mereka dan memberikan kemenangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan itu tidak datang dari kekuatan manusia, tetapi sungguh-sungguh karena pertolongan Tuhan. Mari kita baca Sakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa kemenangan dalam hidup yang terjadi dalam hidup kita bukan berasal dari kekuatan manusia itu sendiri, melainkan dari Tuhan. Manusia memiliki banyak kekuatan dan kemampuan. Kita dapat mencapai banyak hal dengan kecerdasan kita, dengan kerja keras, dengan tekad kita. Namun, kekuatan manusia memiliki batasannya. Kita dapat dihalangi oleh kelemahan fisik, dengan keterbatasan pengetahuan, dan juga rintangan yang tidak terduga yang bisa muncul kapan saja. Sesungguhnya kekuatan dan kemenangan sejati itu datangnya dari Tuhan. Tuhan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dia adalah pencipta alam semesta dan memiliki kendali atas segala sesuatu. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, Dia dapat memberikan kemenangan yang tidak mungkin diraih dengan mengandalkan kekuatan manusia sendiri. Salah satu contoh kemenangan dari Tuhan adalah kisah Daud mengalahkan Goliat. Secara fisik, Daud itu bukan lawan yang sepadan dengan Goliat, karena Goliat itu tinggi besar dan berpengalaman. Sedangkan Daud masih sangat muda belia dan tidak berpengalaman dalam berperang. Daud itu tidak memiliki kekuatan fisik seperti Goliat, tetapi dia memiliki kekuatan iman kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemenangan itu pada Daud. Dengan iman itu, Daud dapat mengalahkan Goliat dan membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Dan kemenangan Daud atas Goliat itu sungguh-sungguh kemenangan yang memuliakan
Tuhan Allah yang disembah oleh Daud. Mengertilah saudaraku, kemenangan sejati dalam hidup ini bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan sungguh-sungguh karena dari Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepadanya, dan kita berdoa kepadanya, Tuhan dapat memberikan kemenangan yang tidak mungkin kita raih dengan mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Yang kedua, kemenangan sejati itu memuliakan Tuhan. Ketika bangsa Israel menang, mereka, Raja Hizkia dan bangsa Israel tidak sombong atau membanggakan diri, karena mereka tahu betul kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mereka tidak mungkin bisa mengalahkan tentara Asyur. Sebaliknya, mereka memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada mereka. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang kemenangan sejati yang datang dari Allah dan memuliakan Dia. Kemenangan sejati bukan kemenangan dunia. Seringkali dunia itu mendefinisikan kemenangan itu sebagai pencapaian pribadi, sebagai kesuksesan pribadi atau kekuasaan manusia. Namun Alkitab memberikan definisi yang berbeda. Kemenangan sejati itu datangnya dari Allah. Dia yang di dalam kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada Dia yang berasal dari dunia ini, yaitu kekuatan si jahat. Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan dosa dan pencobaan-pencobaan yang terjadi. Ya saudaraku, ketika kita hidup dalam kemenangan sejati, kita sedang memuliakan Tuhan Allah kita. Kita menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada banyak orang bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada kuasa dosa dan iblis. Kita juga menjadi contoh bagi orang lain dan menginspirasi mereka untuk hidup dalam kemenangan juga dengan cara hidup benar dan selalu mengandalkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kemenangan Tuhan membawa keselamatan dan damai sejahtera bagi kita. Kemenangan atas Asyur membawa keselamatan bagi bangsa Israel dan damai sejahtera di Yerusalem. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan Tuhan selalu membawa kebaikan bagi umatnya. Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, kata-kata Yesus ini diucapkan kepada murid-muridnya menjelang penangkapan dan penyaliban Tuhan. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi masa-masa yang sulit dan penuh dengan penderitaan. Namun dia ingin mereka, para murid, memiliki kedamaian dan ketenangan di tengah-tengah semua situasi yang tidak mudah itu. Kemenangan Yesus atas dosa dan maut adalah sumber kedamaian dan sumber keselamatan bagi kita umat manusia. Dia telah mengalahkan kuasa kegelapan dan membuka jalan bagi kita untuk kita memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Meskipun kita mengalami banyak penderitaan di dunia ini, kita dapat memiliki kedamaian karena Yesus
telah mengalahkan dunia. Dia menyertai kita dalam setiap situasi dan memberikan kekuatan untuk kita dapat melewati setiap badai kehidupan, setiap masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang menekan, yang menyulitkan kita dalam menjalani hidup ini. Ketika kita melakukan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan, kita dapat mengalami kedamaian dan keselamatan yang Yesus janjikan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di dunia sekarang ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah tentang kemenangan Israel atas Sanherib merupakan contoh bagaimana Tuhan dapat memberikan kemenangan kepada umatnya yang bersandar, yang berseru, yang mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kemenangan ini bukan untuk meninggikan manusia, tetapi sesungguhnya untuk memuliakan Tuhan. Ketika saudara memiliki banyak masalah dan engkau datang kepada Tuhan dan Tuhan campur tangan di dalam hidupmu sehingga engkau memiliki berkemenangan atas setiap permasalahan engkau ini, maka sesungguhnya Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu dan engkau dengan kemenanganmu itu sebenarnya engkau sedang memuliakan Tuhan. Karena engkau bisa bersaksi kepada banyak orang bagaimana Tuhan membuatmu menjadi menang atas setiap permasalahan yang ada. Ketika kita bersandar kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Dia memberikan kemenangan yang sejati dan membawa keselamatan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Hanya kepada Allah saja kita dapat bergantung dan berserah secara total. Karena hanya melalui Dia kita mendapatkan pertolongan atau solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Saudaraku, perlu disadari bahwa tidak semua kondisi dapat kita kendalikan. Namun Allah adalah Sang pengendali segala situasi, segala persoalan. Semua di dunia ini di bawah kendali Tuhan Allah Bapa kita. Tugas kita adalah memohon dan menyerahkan segala kedaulatan dan keadilan di dalam tangan Tuhan. Dan di atas itu semua, kiranya segala hal yang kita panjatkan melalui doa-doa kita hanya berfokus untuk kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami datang padamu hari ini dengan hati penuh syukur dan hormat, merenungkan kemenangan yang Engkau berikan kepada umat-Mu. Ketika Raja Hizkia dan bangsa Israel dihadapkan dengan ancaman mengerikan dari Sanherib, Raja Asyur, Engkau menunjukkan kuasa dan kasih-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan, kami belajar dari kisah ini bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dan memerintah atas segala bangsa. Engkau mampu merendahkan hati orang-orang yang sombong dan meninggikan mereka yang rendah hati. Engkau adalah pelindung umat-Mu dan selalu siap untuk berperang demi mereka. Tuhan, berikan kami iman seperti Hizkia yang percaya kepadamu bahkan ketika situasinya tampak tidak ada harapan. Tolong kami untuk selalu rendah hati dan tidak menjadi sombong, seperti Engkau merendahkan diri untuk menyelamatkan umat-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur atas kemenangan yang Engkau berikan dan gunakan kemenangan itu hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja ya Tuhan kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau masih turut bekerja dalam hidup kami di dunia ini dan Engkau masih berperang untuk umat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami atas semua musuh-musuh, baik musuh yang
terlihat maupun yang tidak terlihat, baik itu persoalan hidup yang berat sekalipun, Engkau bekerja dalam hidup kami untuk memberi kemenangan ketika kami hidup dalam jalan kebenaran Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru, datanglah ya Tuhan, dan bantulah kami dalam pertempuran kehidupan kami, melawan segala persoalan, melawan segala permasalahan yang menekan hidup kami. Berikan kami kekuatan dan juga keberanian yang berasal dari Engkau untuk melawan musuh-musuh yang ada dalam hidupku, hidup kami semuanya. Supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memiliki hidup penuh kemenangan. Dan semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Pimpin kami menuju kemenangan, dan biarlah nama-Mu dimuliakan di seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun saudara kami berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.